Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rosa Anggrainia Sibuan, mahasiswa semester 1 dari kelas 1V dengan NIM 201434167, Prodi PGSD di Universitas Muslim Nusantara, Azidin, Perbaungan. Kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah Konsep Dasar IPS yang diasuh oleh Bapak Samsul Bahri, SPD, MPD. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Masuk ke penjelasan yang pertama dari judul kebudayaan Islam, yaitu tentang konsep kebudayaan dalam Islam. Menurut J. Verkil, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Menurut Koen Jaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta rasa dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. Hasil kebudayaan manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, kebudayaan jasmania, kedua, kebudayaan rohania. Allah mengangkat Muhammad sebagai Rasul, yaitu memberikan bimbingan kepada umat manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan, sebagaimana sabdanya yang berarti, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip kebudayaan Islam ada 4 macam, yaitu yang pertama, menghormati akal, yang kedua, motivasi untuk membentuk dan mengembangkan ilmu, yang ketiga, menghindari taklid buta, yang keempat, tidak membuat kerusakan. Masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu sejarah intelektual Islam. Menurut Herun Nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dikelompokkan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa klasik 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua, masa pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, masa modern 1800 Masehi sampai sekarang. Dan masuk yang keempat, yaitu masjid sebagai pusat peradaban Islam. Secara etimologi, masjid adalah tempat sujud. Secara terminologi diartikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Pada umumnya, masjid digunakan khusus untuk tempat beribadah umat muslim. Sejak Nabi Muhammad mendirikan masjid untuk pertama kali, membangun masjid Kuba saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Pertumbuhan masjid di Indonesia sangat cepat, terbukti dari meningkatnya jumlah masjid di Indonesia. Masuk ke penjelasan yang kelima, yaitu nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga sangat mungkin apa yang dicontohkan Nabi dalam hal muamalah selain mengandung nilai-nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Contohnya, dalam hal berpakaian dan makan, dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia melalui bahasa dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh para wali songo di tanah Jawa. Tanpa disadari, mereka melakukan bagian dari ajaran Islam. Contoh lainnya yaitu penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW ditransformasikan menjadi upacara sakaten. Dan sekarang masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu sikap Islam terhadap kebudayaan. Islam sebagaimana telah dijelaskan, yaitu untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
dan seimbang. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Pasal 32, kebudayaan Islam dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islam. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat kadang-kadang disamakan dengan peradaban Barat, Eropa atau Osidental, mengacu pada budaya yang berasal dari Eropa. Padanannya adalah budaya Timur, budaya Asia, dan budaya Oriental. Istilah budaya Barat dapat digunakan sangat luas untuk merajuk pada warisan, norma-norma sosial, nilai-nilai etika, adat istiadat, keyakinan agama, sistem politik, artefak budaya, khusus serta teknologi. Secara spesifik, istilah budaya Barat dapat ditujukan terhadap 1. Pengaruh budaya klasik dan Renaissance Yunani Romawi. 2. Pengaruh budaya Alkitab Kristiani. Yang ketiga, pengaruh budaya Eropa Barat. Konsep budaya Barat umumnya terkait dengan definisi klasik dari dunia Barat. Dalam definisi ini, kebudayaan Barat adalah himpunan sastra, sains, politik, serta prinsip-prinsip artistik dan filosofi yang membedakannya dari peradaban lain. Sebagian besar rangkaian tradisi dan pengetahuan tersebut umumnya telah dikumpulkan dalam kanon Barat. Istilah ini juga telah dihubungkan dengan negara-negara yang sejarahnya amat dipengaruhi oleh imigrasi atau kolonisasi orang-orang Eropa. Misalnya seperti negara-negara di benua Amerika dan Australia, dan tidak terbatas hanya oleh imigran dari Eropa Barat. Eropa Barat juga dianggap sebagai penyumbang unsur-unsur asli dari kebudayaan Barat. Beberapa kecenderungan yang dianggap mendefinisikan masyarakat Barat modern antara lain dengan adanya pluralisme politik sebagai subkultur atau budaya tandingan penting seperti gerakan-gerakan zaman baru, serta meningkatkan sinkretisme budaya sebagai akibat dari globalisasi dan migrasi manusia. Itulah video presentasi dari saya mengenai kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.